Selat Hormuz kembali menjadi pusat perhatian dunia, setelah Iran mengklaim menutup jalur pelayaran strategis tersebut, sementara Amerika Serikat membantah keras dan menegaskan lalu lintas kapal komersial tetap berjalan normal. Presiden Donald Trump bahkan memastikan militer Amerika siap menjamin kebebasan navigasi di salah satu jalur distribusi minyak terpenting dunia. Di tengah saling klaim ini, ketegangan militer di Timur Tengah justru semakin meningkat dan memicu kekhawatiran baru terhadap stabilitas pasokan energi global. Situasi memanas setelah Amerika melancarkan serangan terhadap sekitar 140 target militer Iran, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan rudal dan drone ke sejumlah fasilitas militer Amerika serta sekutunya di kawasan Teluk. Iran juga mengklaim berhasil menyerang sejumlah pangkalan dan melumpuhkan kapal di sekitar Selat Hormuz, sembari memperingatkan jalur tersebut akan tetap ditutup hingga campur tangan Amerika berakhir. Di sisi lain, upaya diplomatik masih terus berlangsung melalui mediasi Oman. Lantas, apakah konflik ini akan memicu gangguan serius terhadap perdagangan minyak dunia atau masih dapat dikendalikan? Ya, di Eropa memang sangat panas sekali beberapa hari ini dan ternyata Amerika Serikat juga tidak luput dari gelombang panas. Warga New York mencari tempat berlindung di pusat-pusat pendingin, air mancur, dan ruang publik ber-AC setelah kota itu mencatat hari pertamanya dengan suhu mencapai 37,8 derajat Celcius dalam hampir 14 tahun terakhir. Wah, sampai segitunya pemirsa, kita lihat disiram air di tengah jalan. Rekaman video diambil pada hari Kamis menunjukkan orang-orang nampak mengunjungi tempat yang bersuhu sejuk, membeli minuman dan makanan yang segar, seperti yogurt beku dan juga membasahi diri bahkan ya. Para pedagang kaki lima nampak sibuk menawarkan air es kepada pejalan kaki. Anak-anak juga nampak bermain di air mancur. Layanan Cuaca Nasional memperingatkan kombinasi panas dan kelembaban yang berbahaya di New York City dapat membuat suhu terasa seperti mencapai 44 derajat Celcius. Ini gimana penyelenggaraan Piala Dunia di sana ya? Berarti Piala Dunia bergulir ketika cuaca panas terik. Kericuhan tidak terhindarkan saat ratusan warga terlibat aksi saling dorong demi berebut kipas angin dan pendingin ruangan di pusat perbelanjaan di Prancis. Aksi ini dipicu gelombang panas ekstrim yang tengah melanda sebagian besar daratan Eropa. Wah, rebutan mereka pemirsa. Seperti yang kita lihat ini ya. Ada aksi saling dorong terjadi di pusat perbelanjaan di Lidl ini di wilayah Nanterre. Jadi kan pembeli ini ngantri ya sejak subuh katanya. Dan nekat mendobrak masuk, berdesakan hingga bahkan terlibat baku hantam. Demi untuk mendapatkan perangkat pendingin udara. Ini saking banyaknya yang ingin beli pendingin udara, sepertinya jumlah stok pendingin udara di sana tuh semakin berkurang. Jadi banyak yang berebutan sampai segininya ya. Aparat kepolisian bahkan terpaksa diterjunkan ke lokasi setelah massa merusak pintu masuk toko dan memicu perkelahian. Akibat bentrokan dan adu mulut yang tidak terkendali, dilaporkan hanya sedikit pembeli yang akhirnya berhasil membawa pulang alat pendingin udara tersebut. Ya pemirsa, apa yang akan Anda lakukan ketika melihat ada hewan ini di sekitar Anda? Kalau saya sih melihat hewan ini, saya pasti akan langsung merekam pakai video. Karena ini kan hewan langka, hewan dilindungi ya. Ada nggak sih yang kepikiran melihat hewan ini, kita jadiin rica-rica, kita masak? Nggak mungkin kan ya, ada orang yang tega malah hewan ini dijadikan buat makanan, kan nggak masuk akal ya. Kenapa dilindungi hewan ini? Ini dia alasannya pemirsa. Ya, dilarang dimasak, tapir ini hewan langka. Tapir ini sangat-sangat terancam punah. Jadi dia hanya ditemukan di Amerika Tengah, di Amerika Selatan, Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dan jumlahnya tapir pemirsa hanya 400 ekor, kurang dari 400 ekor. Jadi tapir ini adalah hewan dilindungi dan juga diatur dalam undang-undang karena terancam punah pemirsa. Orang tega mana sih yang kepikiran masak hewan langka seperti tapir ini? Ya pemirsa, warga di Jalan Lintas Mesuji Lampung, kawasan hutan register 45 menemukan seekor hewan langka tapir. Sayangnya oknum warga malah memotong dan memasaknya. Miris sekali munculnya tapir bukan dilindungi malah dipotong oleh oknum warga. Padahal tapir termasuk hewan dilindungi diatur dalam pasal 40 ayat 2, pasal 21 ayat 2, Undang-Undang nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Bagi pelaku yang terbukti menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, dan memperniagakan satwa dilindungi terkena sanksi pidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dan inilah wajah-wajah 4 orang terduga pelaku ditangkap. Jadi polisi telah mengamankan 4 orang diduga terlibat dalam pembunuhan hewan tapir, di mana 2 lainnya masih buron. Pelaku diduga menyembelih tapir dan dagingnya dimasak jadi rica-rica. Ditemukan di lokasi sisa tulang daging hewan dan sisa tapir yang dimasak lalu dibagikan ke warga lainnya. Nah ini dia, aduh sayang banget ya. Jadi sebelumnya kemunculan hewan langka tapir di jalanan lintas Mesuji Lampung ini menggegerkan warga nih. Seperti ini. Kemunculan hewan langka dilindungi ternyata hidup sehat seperti ini ya. Ada di jalan lintas Mesuji Lampung kawasan hutan register 45. Hewan ini sempat berjalan-jalan di pemukiman warga dan berhenti sejenak di aspal jalanan lalu berjalan dan mengarah ke sebuah kebun ya. Dan terekam kamera ini ada warga yang mengejarnya nih. Aduh. Saat kabur dikejar warga malah dimasak. Semoga tidak lagi terjadi ya. Lagi pemirsa kita harus mengerti, kita harus edukasi juga bahwa ada hewan langka yang dilindungi di Indonesia ya. Beda di Indonesia, beda di Australia. Fenomena pulang kampung Neil si anjing laut kembali menjadi hiburan warga Tasmania, Australia. Warga menyambut kepulangan Neil dengan antusias meski mamalia jantan itu kerap merusak fasilitas publik. Warga negara bagian Tasmania, Australia kembali dihebohkan dengan kunjungan rutin Neil, si anjing laut. Neil, anjing laut jantan berbobot 1 ton dan berusia 5 tahun itu, kembali menampakkan diri di tengah warga Tasmania. Kehadirannya kerap memicu kehebohan sekaligus kemacetan total, lantaran kerap memblokade ruas jalan dengan badan bongsornya. Namun, fenomena itu menjadi hiburan menarik bagi warga. Tak jarang kemunculannya diikuti dengan hobinya merusak sejumlah marka dan fasilitas jalan. Netizen yang jeli menduga Neil kerap merusak benda apapun yang terletak secara vertikal. Jika sudah merasa bosan membuat kehebohan, Neil kerap bersandar sambil bersantai di tembok sebuah rumah yang menjadi spot favoritnya dalam tiap kunjungannya tiap tahun. Pemerintah setempat pun meminta warga untuk menghormati privasinya saat berkunjung. Sama seperti anjing laut lainnya, Neil kembali ke daerah tempatnya dilahirkan alias pulang kampung 2 kali dalam setahun. Namun lokasi kelahiran Neil tak sama dengan anjing laut lain yang biasanya bertempat di pulau-pulau terpencil di sub-Antartika. Sehingga Neil menjadi satu-satunya anjing laut yang pulang ke Tasmania. Namun jika sudah dinilai mulai membahayakan publik, tak jarang petugas berupaya menghalau Neil kembali ke pantai yang prosesnya bisa semalaman.